Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel dari kelompok 3. Sebelum masuk ke artikel pertama, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Melina dengan NIM 20612067. Lalu ada Dedi Effendi 20612051. Lalu ada Faiza Zuluma 20612317. Lalu ada Nurul Syamsul Hayat dengan NIM 20612072. Lalu ada Salsa Vanessa dengan NIM 20612079. Dan yang terakhir ada Yudiansyah dengan NIM 17612263. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung masuk ke artikel yang pertama. Judul jurnal pertama yang akan direview adalah Pengaruh Kompetensi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pusat Penyuluhan Pertanian di Kementerian Pertanian. Dengan nama penulisnya, penulis pertama Aginasta Ferdina, penulis kedua Reni Husniati, dan penulis ketiga Trisi Swantini tahun 2021. Pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penulis mengetahui bahwa seorang pegawai selalu berkeinginan adanya lingkungan kerja yang nyaman baik dari segi lingkungan fisik maupun non-fisik, sehingga optimalisasi kerja pegawai dapat tercapai dengan baik, pekerjaan terlaksana dengan lancar, dan perasaan nyaman ketika sedang bekerja. Metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasinya itu adalah pegawai pusat penyuluhan pertanian di Kementerian Pertanian. Sampel yaitu sebanyak 70 orang. Teknik pengumpulan data tidak dijelaskan oleh penulis. Teknik analisis data menggunakan partial least square, uji syarat instrumen, uji validitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dalam penelitian ini kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 26%. Dan kedua, dalam penelitian ini, lingkungan kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 67,2%. Simpulan. Yang pertama, kompetensi diketahui dan terbukti berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pusat Penyuluhan Pertanian secara signifikan di Badan Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, di mana apabila kompetensi meningkat, maka tingkat kinerja dihasilkan juga meningkat, sama dengan sebaliknya. Dan kedua, lingkungan kerja diketahui dan terbukti berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pusat Penyuluhan Pertanian secara signifikan di Badan Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian RI, di mana apabila lingkungan kerja terrealisasi dengan baik, maka tingkat kinerja yang dihasilkan bisa meningkat. Hal ini pun sama dengan sebaliknya. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan, penulis tidak menjelaskan atau memaparkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran dengan detail, dan teknik pengumpulan data tidak dijelaskan secara rinci. Rekomendasi, sebaiknya penulis menjelaskan, memaparkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran secara detail dalam penulisannya, dan seharusnya penulis memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data agar dapat dipahami. Selanjutnya, judul jurnal berikutnya yaitu Peran Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan, dengan nama penulisnya Muhammad Irfan Nasution tahun 2018. Pendahuluan. Dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi latar belakang atau permasalahannya yaitu kepemimpinan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Masih jauh yang diharapkan karyawan. Turunnya kinerja karyawan akibat kurangnya ketegasan manajer dalam memberikan instruksi, tidak memberikan stimulus-stimulus yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Terlihat adanya ketidakpuasan yang dialami karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan pimpinan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasinya itu adalah 925 karyawan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, kemudian didapat sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan angket atau kuesioner.
Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan regresi linear berganda. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Artinya jika kepuasan kerja ditingkatkan perusahaan, maka kinerja juga akan meningkat. Yang kedua, bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, korelasi dari hasil perhitungan koefisien determinasi bahwa kepuasan kerja dan kepemimpinan transformasional korelasi yang kuat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Simpulan. Secara parsial dan simultan bahwa kepuasan kerja dan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini membuktikan bahwa para manajer perusahaan harus bisa memberikan kepuasan karyawan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas yang ada pada perusahaan. Demikian juga halnya kepemimpinan transformasional harus diterapkan dalam perusahaan agar kinerja karyawan dapat meningkat. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan, penulis tidak menjelaskan atau memaparkan rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan indikator secara detail, dan landasan teori yang dipaparkan oleh penulis terlalu sedikit. Rekomendasi, sebaiknya penulis menjelaskan, memaparkan rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan indikator secara detail dalam penulisannya, dan sebaiknya penulis menjelaskan lebih banyak teori di dalam penelitian yang dilakukan. Nah oke, untuk selanjutnya itu di artikel yang berjudul Pengaruh, Motivasi, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Nah, di sini pendahuluannya, yaitu berisi fenomena dari penelitian ini yaitu motivasi karyawan perusahaan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Nah, di sini pendahuluannya, yaitu berisi fenomena dari penelitian ini yaitu motivasi karyawan perusahaan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan pada sikap karyawan yang sering meminta izin untuk tidak masuk kerja dan tidak semangat dalam menjalani kewajiban. Metodologi penelitian yaitu yang pertama, jenis penelitian ini kuantitatif, yang kedua itu populasinya itu PT Sinar Jaya Abadi Bersama, yang ketiga itu sampel, yaitu melakukan sensus sebanyak 39 orang, yang keempat teknik pengumpulan data, yaitu dengan data primer, data sekunder, dan angket penelitian. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu dengan data main dan interval class. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu diketahui bahwa motivasi mempengaruhi sebesar 0,549. Dengan demikian, hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa motivasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan tersebut. Nah, yang kedua, yaitu diketahui bahwa kompensasi mempunyai pengaruh besar sebanyak 0,238. Dengan demikian, hipotesis kedua ini yang menyatakan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Di sini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama itu motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Yang kedua itu kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Dan yang ketiga itu motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan dibandingkan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Sinar Jaya Abadi Bersama. Dan untuk keterbatasan dan rekomendasi sudah sangat jelas dari penelitian yang telah dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik dan jelas. Nah, untuk artikel selanjutnya ini berjudul Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN Persero Area Bintaro Tangsel. Pendahuluan, ini berisi penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat stres kerja pada PT PLN Persero Area Bintaro. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT PLN Area Bintaro, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Area Bintaro. Nah, untuk metodologi penelitian, yang pertama itu jenis penelitian yaitu kuantitatif, yang kedua populasi, yaitu karyawan PT PLN
Persero area Bintaro, dan yang ketiga itu sampel sebanyak 97 responden. 4. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner. Dan yang terakhir itu teknik analisis data yaitu menggunakan produk momen, uji validasi, uji rehabilitas, agresis sederhana. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasan di sini dari hasil analisa diperoleh koefisien korelasi produk momen diperoleh sebesar 0,509, artinya memiliki pengaruh cukup kuat. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan koefisien determinasi hasilnya adalah 59,85%. Hal ini berarti kinerja pegawai dipengaruhi oleh stres kerja sebesar 24,8%, sedangkan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya selain disiplin seperti kepemimpinan, lingkungan kerja. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk kesimpulan, dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan yaitu stres kerja karyawan PT PLN Persero area Bintaro diantaranya yaitu beban kerja yang cukup banyak serta kurang adanya apresiasi jenjang karir bagi karyawan yang dapat menimbulkan stres kerja. Nah, untuk keterbatasan dan rekomendasi, untuk keterbatasan tidak terdapat hipotesis, tidak terdapat kerangka pemikiran. Dan untuk rekomendasi, yaitu sebaiknya penulis memaparkan hipotesis dalam penulisannya, sebaiknya penulis memaparkan kerangka pemikiran dan penulisannya. Dengan judul Manajemen Kinerja dalam Mencapai Competitive Advantage Sekolah Muhammadiyah. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang yaitu Rio Estetika, Imron Rosyadi, dan Muhammad Nur Rahim Maksum. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Langsung saja untuk pendahuluannya, latar belakang dari penelitian ini yaitu sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah pedesaan Wonogiri yang dinilai tata kelolaannya asal jalan saja dan dilabel sebagai sekolah buangan kala bersaing dengan sekolah negeri dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan keluar dari situasi tersebut dengan keunggulan bersaing melalui manajemen kinerja. Ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana manajemen kinerja dapat mencapai keunggulan bersaing SD Muhammadiyah PK Pasimatoro dan SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Untuk metodologi penelitiannya, satu jenis penelitian yaitu kualitatif, kemudian populasi yaitu SD Muhammadiyah PK Pasimantoro dan SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Untuk teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yaitu menggunakan metode induktif. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa manajemen kinerja sekolah pada SD Muhammadiyah PK Pasimantoro digunakan sebagai sistem kerja untuk mencapai keunggulan bersaing dan diferensiasi menjadi nilai unggul yang diupayakan sekolah ini. Berikut beberapa bentuk keunggulan yang diupayakan di sekolah ini antara lain yaitu 1. Lokasi. Kemudian yang kedua, keunggulan nilai. Keunggulan nilai ini meliputi kurikulum, layanan pendidikan, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dan prestasi kelulusan. Simpulan dari jurnal ini yaitu peneliti menyimpulkan bahwa implementasi manajemen kinerja untuk mendapatkan keunggulan bersaing pada SD Muhammadiyah PK Pasimantoro dan SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno hampir keseluruhan memiliki persamaan. Evaluasi kinerja pada SD Muhammadiyah PK dan Muhammadiyah Inovatif Batu Retno ditempuh dengan 2 pendekatan yaitu formal dan informal. Untuk keterbatasan dan rekomendasi, keterbatasannya tidak adanya rumusan masalah yang jelas serta tujuan masalah, sehingga tidak tahu apakah masalah yang terjadi bisa diselesaikan atau tidak. Tidak diketahui sampel dalam penelitian yang diteliti.
Kemudian rekomendasi diharapkan kedepannya agar lebih diperbaiki lagi supaya jelas apa yang menjadi tujuan permasalahan yang ada dan apakah masalah tersebut bisa teratasi. Sebaiknya penulis harus mencantumkan sampel agar pembaca dapat mengetahui jumlah sampel yang digunakan. Peran sistem manajemen kinerja, kompetensi pegawai, dan promosi jabatan dalam meningkatkan kinerja pegawai yang ditulis oleh Arashi Alimuddin dan diterbitkan pada tahun 2017. Untuk pendahuluan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di rumah sakit. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sistem manajemen kinerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh sistem manajemen kinerja individu terhadap promosi jabatan, pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pegawai, pengaruh kompetensi terhadap promosi jabatan, pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian explanatory research. Yang kedua, untuk populasi pegawai rumah sakit mata masyarakat Jawa Timur selain dokter. Untuk sampelnya 70 responden, dan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dengan mengukur menggunakan skala Likert. Teknik analisis data itu Partier-Less Quartet-Page Modeling. Dan hasil penelitian dan pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja tidak dapat meningkatkan kinerja pegawai, namun sistem manajemen kinerja berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan, dan promosi jabatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Serta penelitian ini juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, namun berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan. Kompetensi pegawai akan memberikan pengaruh signifikan terhadap promosi jabatan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Namun demikian, kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan keterbatasan dan rekomendasinya sudah sangat jelas, dan penelitian telah dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik dan jelas. Kinerja karyawan, motivasi dan disiplin kerja pada PT Asahi Indonesia. Dan ditulis Sarniasari Bimantari SC dan Yustia Nadia Marwah pada tahun 2020. Pendahuluan, masalah yang dihadapi dari PT Asahi Indonesia yaitu banyak karyawan yang kurang disiplin dalam melakukan pekerjaan seperti terlambat masuk ruang produksi dan istirahat melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kelalaian, akan mewajibkan karyawan dan dapat mengakibatkan hasil produksi menjadi turun. Jadi penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan pada PT Asahi Indonesia. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada kuantitatif. Yang kedua, populasi karyawan PT Asahi Indonesia 80 karyawan, sampel sensus Spreading jenuh 80 responden, teknik pengumpulan data, kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh yang positif dan signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan terhadap pengaruh yang positif dan signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ini berarti 24,7% motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya yaitu 75,3% kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Simpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif yang ditimbulkan dalam variabel motivasi kerja dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Perlunya pemberian motivasi kerja serta arahan untuk selalu disiplin dalam bekerja. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pendapat pada PT Asahi Indonesia bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja dapat membawa karyawan menjadi lebih baik serta kinerja pun akan meningkat. Perbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan penulis kurang memperkan rumusan masalah, tidak dapat kerangka pemikiran secara detail, landasan teori terlalu sedikit. Rekomendasi. Sebaiknya penulis memberikan penjelasan dan memaparkan rumusan masalah. Sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Sebaiknya penulis menjalankan lebih banyak teori di dalam penelitian yang dilakukan. Pengaruh proses rekrutmen proyek dan seleksi terhadap kinerja karyawan PT Bank Maya pada Internasional Tbk. Penulis Nurul Aisyah, SE, MM, dan Anggelia Giovanni pada tahun 2018. Pendahuluan. Hal yang dilatar belakangi penelitian ini yaitu pengaruh dari rekrutmen dan seleksi dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT Bank Maya pada Internasional Tbk. Dalam proses rekrutmen atau proyek juga memerlukan adanya proses seleksi yang efektif. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan pegawai sehingga kekuatan SDM yang dimiliki menjadi lebih seimbang. Metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi PT Bank Maya pada Internasional Tbk. Sampel, jenuh, 50 responden. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data SPSS versi 22. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa adanya hubungan rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja yang sangat kuat. Adanya pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didapatkan nilai R sebesar 0,887 atau 88,7% yang mempunyai arti hubungan sangat kuat antara variabel independen rekrutmen dan seleksi kerja dengan variabel dependen kinerja karyawan. Hasil komparison definisi didapatkan nilai sebesar 0,786 atau 78,6%. Hal ini berarti rekrutmen dan seleksi kinerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 78,6% dan 21,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kedisiplinan dan insentif. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan penulis kurang menerapkan rumusan masalah, tidak terdapat kerangka pemikiran, metode penelitian yang kurang jelas dan tidak terlengkap. Rekomendasi. Sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Sebaiknya penulis cantumkan rumusan masalah agar dapat diketahui tujuan penelitian tersebut. Sebaiknya penulis menyajikan metode penelitian yang lengkap dan penelitinya. Baik, selanjutnya jurnal internasional dengan judul Effect of Corporate Governance on Performance of Savings and Credit Cooperative Societies in Kakamega County dengan penulis Mr. Ben Kangale Wanja, Mr. Wilfred N. Marangu, Mr. Dishon M. Wanjere, dan Profesor Kuria J. Tuo dengan tahun terbitnya 2014. Baik, pendahuluannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di SAKO. Tata kelola perusahaan dioperasionalkan dengan transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan pemegang saham, kebijakan, dan pedoman, serta penghargaan dan insentif. Sedangkan kinerja SAKO ditandai dengan pertumbuhan modal saham atau deposito, pertumbuhan keanggotaan, pertumbuhan omset, dan kepuasan pelanggan. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitiannya, yaitu survei deskriptif dan korelasional. Yang kedua populasi adalah ada 33 koperasi simpan pinjam,
KSP di Kabupaten Kakamega. Lalu ada sampelnya tidak dijelaskan oleh penulis, teknik pengumpulan data, kuesioner dan telah dokumen. Yang kelima itu ada teknik analisis data dengan koefisien alpha Cronbach, KR20, dan uji reliabilitas. Lalu ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja SAKO. Rekomendasi dari penelitian ini termasuk perlunya semua SAKO untuk menerapkan tata kelola perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja. Langkah-langkah juga harus dilakukan agar SAKO dapat merangkul budaya yang tepat, pembelajaran, dan struktur organisasi yang tepat. Struktur organisasi yang tepat saat mereka mengimplementasikan rencana mereka. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja SAKO. Tata kelola perusahaan ditemukan berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun, ketika SAKO menerapkan tata kelola perusahaan, terlihat bahwa beberapa dimensi tata kelola harus ditekankan. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan melalui pembuatan dan pembahasan laporan yang relevan, keterlibatan keanggotaan biasa dalam semua keputusan besar dalam koperasi dan pengembangan, operasionalisasi kebijakan dan pedoman yang relevan, kebijakan dan pedoman yang berdampak positif pada koperasi dan motivasi karyawan melalui bonus dan promosi berlakukan keajaiban dan dalam mendorong koperasi ke langkah yang lebih tinggi. Lalu ada keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan, penulis tidak mencantumkan jenis pengambilan sampel yang digunakan, tidak terdapat kerangka pemikiran, kurang detail dalam memberikan hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitiannya, jenis penelitian yang tidak detail, tujuan pada penelitian ini masih kurang jelas, hasil dan pembahasan yang dipaparkan terlalu rumit. Lalu ada rekomendasi, sebaiknya penulis dapat menjelaskan hasil penelitian secara lebih jelas dan lebih lengkap. Masih diperlukan penelitian yang rinci ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan, dan terakhir sebaiknya penulis dapat menjelaskan jenis penelitian secara lebih jelas. The effect of organizational structure and capital on the saving performance and loan units KPN, Merta Husada Gianyar Bali, Indonesia, disusun oleh Inyoman Tingkes, I Ketut Sirna, I Gusti Bagus Rai Utama pada tahun 2020. Pendahuluan, kinerja unit simpan pinjam sebelum tahun 2000 menunjukkan bahwa pertumbuhan return on equity dan return on asset masih sangat kecil dan lambat. Hal ini dapat dilihat dari total omset yang dapat dicapai selama 38 tahun. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh strategi, struktur, budaya organisasi, gaya manajemen, sistem prosedur, manajemen sumber daya manusia, dan keterampilan terhadap kinerja unit simpan pinjam Koperasi Merta Husada. Metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Populasi KPN Merta Husada, sampelnya yaitu 32 sampel kuantitatif dan 8 informan kualitatif. Teknik pengumpulan data tidak disebutkan. Teknik analisis data yaitu data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi linear berganda, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi, display, dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menemukan bahwa pembenahan struktur organisasi dengan mengedepankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab manajemen, serta penaatan permodalan dengan menggunakan dana pinjaman bank menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa faktor budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja. Simpulan. Yang pertama, peningkatan kinerja USP KPN Merta Husada dipengaruhi oleh upaya pembenahan struktur organisasi yang menerapkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara wewenang dan tanggung jawab unsur pengurus, dan pembaruan struktur permodalan. Yang kedua, perbaikan MSDM dan penciptaan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja,
belum memenuhi harapan sehingga karyawan sebagai unsur manajemen belum memberikan respon yang terbaik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, temuan-temuan dalam penelitian ini, terutama koefisien variabel penelitian yang memiliki notasi negatif, dapat menjadi masukan yang berharga bagi pihak manajemen USP KPN Merta Husada dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan. Penulisan tidak menjelaskan rumusan masalah, kerangka pemikiran, teknik pengumpulan data, dan tidak dijelaskan secara rinci. Rekomendasi. Penulis seharusnya memperbaiki penjelasan dan memaparkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dalam tulisannya. Seharusnya penulis memberikan penjelasan mengenai teknik pengumpulan data agar dapat dipahami. Baiklah, sekian artikel review dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.